Saya akan bahas satu sosok yang auranya beda banget. Bukan lord muda penuh ambisi, bukan juga politisi licin. Ini orang tua, veteran perang, yang datang ke medan perang bukan buat menang, tapi buat mati dengan cara yang dia pilih sendiri. Namanya adalah Roderick Dustin, atau yang lebih dikenal dengan julukan yang berat banget, Roddy the Ruin. Kalau kita dengar julukan The Ruin, itu bukan sekedar gaya. Itu reputasi yang dibangun dari puluhan tahun hidup di dunia keras. Roderick ini udah tua waktu Dance of the Dragon dimulai. Rambutnya memutih, tubuhnya mungkin udah nggak sekuat dulu. Tapi satu hal yang nggak berubah, dia tetap buas di medan perang. Bahkan di usia senja, dia masih dianggap sebagai savage combatant. Ini bukan tipe orang yang mundur pelan-pelan menikmati masa tua. Dia justru memilih jalan paling keras sampai akhir. Penampakannya di medan perang juga khas. Dia pakai helm, bawa shield, dan yang menarik, dia juga bawa warhorn. Ini penting karena warhorn itu bukan sekedar alat, itu simbol. Setiap kali dia bunyikan itu tanda buat maju, buat hancur, buat habisi semua di depan. Sekarang kita masuk ke konteks besar, Dance of the Dragons, perang saudara yang bikin Westeros berantakan. Dan seperti yang kita tahu, The North berdiri di pihak hitam, mendukung Rhaenyra Targaryen. Tapi yang bikin beda, pasukan dari utara yang dipimpin Roderick ini bukan pasukan biasa. Mereka dikenal sebagai Winter Wolves. Nama ini udah cukup ngegambarin siapa mereka. Ini bukan pasukan yang datang buat pulang. Mereka datang dengan satu tujuan, mati di selatan. Kedengarannya ekstrim, tapi kalau kita pahami budaya dan kondisi The North, ini masuk akal. Musim dingin lagi datang, banyak dari mereka udah tua, gak punya masa depan panjang. Jadi, daripada mati pelan-pelan karena dingin dan kelaparan, mereka pilih mati di medan perang, dengan pedang di tangan. Dan Roderick itu representasi paling jelas dari filosofi itu. Dia bawa 2.000 orang Winter Wolf turun ke selatan, melewati The Neck. Ini perjalanan panjang, berat, dan penuh resiko. Tapi mereka nggak peduli, mereka udah komit dari awal. Tujuan pertama mereka adalah The Twin, tempat mereka ketemu Lady Sabitha Frey. Ini awal dari kolaborasi antara pasukan utara dan Riverlands, dua kekuatan yang nantinya bakal jadi penentu di banyak pertempuran penting. Salah satu momen paling brutal adalah Battle of the Lakeshore, di tepi barat God's Eye. Di sini, Winter Wolf langsung jadi ujung tombak. Mereka nggak nunggu dan nggak bertahan. Mereka langsung serbu pasukan Lannister, dan bukan cuma sekali, mereka serbu 5 kali. Itu bukan strategi hemat, itu serangan nekat yang benar-benar ngandelin keberanian dan kegilaan. Dan hasilnya, mereka menang, tapi dengan harga yang gila. Lebih dari 2/3 pasukan mereka tewas atau luka-luka. Ini angka yang biasanya bikin pasukan runtuh. Tapi yang jelas, itu tidak berlaku pada Winter Wolf, karena dari awal, mereka udah siap mati. Di pertempuran itu juga Lord Frey tewas, dan Roderick sendiri kena luka dan bekasnya itu jadi permanen. Tapi kalau kita lihat karakter dia, luka itu bukan kelemahan, itu justru bukti dia masih berdiri di garis depan. Sebelum pertempuran itu, ada satu quote dari dia yang menurut saya sangat menggambarkan mentalitasnya. Dia bilang, "Mari kita musnahkan semua singa ini sebelum naga datang." Ini simple, tapi dalam. Dia tahu perang ini bakal makin gila kalau naga turun. Jadi sebelum itu terjadi, dia pengen habisin musuh yang ada di depan. Dan ini bukan sekedar kata-kata, dia beneran ngejalanin itu. Lanjut ke fase berikutnya, setelah Criston Cole, si Kingmaker, akhirnya tewas terkena panah. Ini momen penting, karena kematian Cole bikin struktur komando kubu hijau goyah. Dan siapa yang ngambil momen itu? Yap, dia adalah Roderick Dustin. Dia bunyikan warhorn-nya, dan itu jadi tanda dimulainya Butcher's Ball. Dari namanya aja udah jelas, ini bukan pertempuran biasa. Ini adalah pembantaian, dan lagi-lagi Roderick ada di depan. Kalau kita perhatiin, setiap momen penting yang brutal di perang ini, nama dia selalu ada. Bukan karena dia cari perhatian, tapi karena dia selalu maju duluan. Ada juga percakapan dia dengan Criston Cole yang menurut saya ikonik banget. Cole bilang kalau pertempuran terjadi, banyak orang dari pihak Roderick juga bakal mati. Dan jawabannya, "That's why we come. Winter's here. Time for us to go. No better way to die than sword in hand." Ini bukan sekedar omongan keren. Ini filosofi hidup. Dia nggak takut mati. Dia justru menyambut kematian dengan cara yang dia anggap terhormat.
Dan ini yang bikin dia beda dari banyak karakter lain. Banyak orang di Westeros berperang buat kekuasaan, buat ambisi, buat bertahan hidup. Rodrik, dia berperang buat mengakhiri hidupnya dengan cara yang bermakna. Dan sekarang kita masuk ke momen terakhirnya. Pertempuran Tumbleton pertama. Ini tempat di mana cerita Rodrik mencapai klimaksnya. Dia memimpin sisa Winterwolves yang masih hidup. Jumlahnya udah jauh berkembang, tapi semangatnya nggak berubah. Mereka tetap maju, tetap menyerang. Di tengah pertempuran, dia berhadapan dengan pasukan Lord Ormond Hightower. Ini bukan lawan ringan, tapi lagi-lagi, Rodrik nggak mundur. Dalam duel itu, Sir Brandon Hightower berhasil memotong lengan Rodrik yang sedang memegang tameng. Secara logika, itu harusnya akhir. Orang tua kehilangan lengan di tengah medan perang, tapi bukan itu yang terjadi. Rodrik yang udah terluka parah justru makin brutal. Dalam kondisi hampir mati, dia masih bisa ngebunuh 2 Hightower sebelum akhirnya dia sendiri tumbang. Dan menurut cerita para penyanyi, dia saat itu penuh darah dari kepala sampai kaki. Tamengnya hancur, helmnya retak, tapi dia tetap maju, seolah nggak ngerasain luka-lukanya. Ini bukan manusia biasa lagi, ini udah kayak simbol. Simbol dari apa? Dari tekad, dari kegilaan, dari keberanian yang gak masuk akal. Dan disitulah dia mati, bukan diranjang, bukan karena usia, tapi di tengah medan perang, sesuai dengan yang dia inginkan sejak awal. Kalau kita tarik garis besar, Rodrik Dustin ini bukan karakter utama dalam arti politik. Dia bukan raja, bukan penasihat, bukan pengatur strategi besar, tapi dia adalah jantung dari brutalitas perang itu sendiri. Dia nunjukin sisi paling jujur dari perang, bahwa di balik semua politik dan klaim tahta, ada orang-orang yang cuma pengen mati dengan cara yang mereka pilih. Dan Winterwolf yang dia pimpin jadi simbol itu. Mereka datang bukan buat menang, tapi buat memberi arti pada akhir hidup mereka. Yang menarik, meskipun dia dari The North, dia punya koneksi kuat dengan Riverland lewat Sabitha Frey dan pasukan lain. Ini nunjukin kalau di tengah perang besar, aliansi itu nggak cuma soal politik, tapi juga soal rasa saling ngerti. Dan kalau kita bandingin sama karakter lain di Dance of the Dragons, Rodrik itu unik. Dia nggak berubah. Dari awal sampai akhir, dia tetap konsisten. Dia datang untuk mati, dan dia mati dengan cara yang paling dia. Gak ada redemption arc, gak ada perubahan besar. Dia udah tahu siapa dia sejak awal, dan mungkin itu yang bikin dia salah satu karakter paling pure di cerita ini. Jadi kalau kita bahas siapa karakter paling gila tapi paling jujur di Dance of the Dragon, nama Rodrik Dustin harus masuk. Karena di dunia yang penuh intrik, dia justru sederhana. Datang, bertarung, lalu mati. Dan dia meninggalkan cerita yang gak akan dilupain.